Sesosok jasad tanpa identitas terbungkus kain ditemukan di sebuah rawa atau genangan air di Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau. Sadisnya korban diikat di bagian tangan dan kakinya. Polisi hanya mendapati tulisan INDRA atau Indra di bagian jari kirinya. Siapa korban dan mengapa pelaku tega membunuhnya? Ditemukan sebuah tato, tepatnya di antara jari-jari korban atas nama Indra. Saya gertak-gertak dia pakai parang, nggak takut kamu. Terakhir sudah saya gertak pakai parang tuh saya langsung kan, Pak. Kan yang melahirkan, Pak. Orang itu enak-enak aja membunuh anak saya. Ya biarpun dia bandel, apa mesti harus dibunuh dia? Tidak mampu. Awas nak. Iya kan, aku bilang kan. Pria ini begitu berani mengevakuasi mayat terbungkus kain dari dalam rawa di Gang Wajib Senyum, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau. Diduga kuat, mayat ini sudah hampir sepekan dihanyutkan di air. Kondisinya sudah membusuk dan menebarkan aroma tak sedap. Tim Reskrim Polres Pelalawan yang datang ke lokasi menyimpulkan jika korban tewas karena penganiayaan. Faktanya adalah kaki dan tangan korban terikat serta tubuhnya dibungkus dengan kain. Langsung memerintahkan untuk unit reskrim melakukan identifikasi terlebih dahulu. Karena mengingat korban mayat tersebut tidak diketahui identitasnya secara pasti. Pada saat melakukan identifikasi, kita lakukan visum dan otopsi, baru diketahui bahwa mayat tersebut adalah seorang laki-laki. Untuk umur belum kita pastikan, namun ditemukan sebuah tato, tepatnya di antara jari-jari korban atas nama Indra. Dari situ kami melakukan penelusuran Indra ini apa, kita lakukan identifikasi dengan alat-alat inavis dan face recognize, ternyata tidak ditemukan. Tidak ada selembar identitas pun yang melekat pada mayat ini. Satu-satunya ciri yang bisa membantu kepolisian adalah tato bertuliskan Indra di seluruh jari tangan kirinya. Pertama adalah mayat tersebut sudah lebih dari 1 minggu. Sehingga terkait dengan bentuk wajah ataupun fisik sudah tidak terlalu memungkinkan untuk diidentifikasi. Namun berkat kejelian tim penyidik Polres Pelalawan, kita bisa menemukan data identitas asli daripada korban. Karena sesuai dengan hasil otopsi dan visum yang sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Polri Polda Riau. 3 hari setelah penemuan mayat, Polres Pelalawan akhirnya bisa mengungkap identitas mayat terbungkus kain ini. Korban bernama Indra Gunawan Hermawan. Remaja berusia 14 tahun ini merupakan warga Jalan Asbes, Gang Arjuna, Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau. Indra sehari-hari bekerja mencari barang bekas. Kemudian barang bekas itu dijualnya ke tempat penampungan barang bekas atau biasa disebut kara-kara. Lantas, siapa yang tega menghabisi nyawa Indra Gunawan Hermawan? Beginilah suasana saat Kapolres Pelalawan beserta tim reskrim melakukan olah TKP kedua di lokasi penemuan mayat. Sini Sandro. Sebelah sana ada apa? Ini rawa semua. Rawa. Bisa nggak? Olah TKP ini dilakukan agar pelaku pembunuhan terhadap Indra Gunawan segera ditangkap.
Selain olah TKP, tim Reskrim Polres Pelalawan juga mendapatkan rekaman CCTV saat korban terakhir kali dijemput oleh rekannya. Menurut Kasat Reskrim Polres Pelalawan, Ajun Komisaris Polisi Nur Rahim, ia dan anggotanya langsung memburu para pelaku. Mapping terhadap habit kebiasaan dari si korban. Seperti apa sih kebiasaan setiap hari? Kemudian dengan melihat kebiasaan korban setiap hari, circle-nya kepada siapa aja dia berteman ataupun bertempat tinggal di luar rumahnya, karena si korban ini jarang pulang ke rumah, yang mana dia sering tidur di tempat penampungan barang bekas. Dengan analisa kami di lapangan dan juga dengan hasil di lapangan, kita bisa memastikan bahwa korban tersebut kemungkinan circle dari kebiasaannya atau teman-temannya adalah yang melakukan pembunuhan. Sejumlah lokasi yang dicurigai sebagai tempat persembunyian pelaku pembunuhan Indra Gunawan Hermawan didatangi polisi. 3 hari setelah penemuan jasad terbungkus kain, Kepolisian Resor Pelalawan akhirnya bisa menemukan identitas korban. Namanya Indra Gunawan Hermawan, seorang remaja berusia 14 tahun. Polres Pelalawan kemudian memburu pelaku. Seperti apa penangkapan pelaku pembunuhan sadis ini dan mengapa korban dihabisi? Berikut liputannya. Ditemukan sebuah tato, tepatnya di antara jari-jari korban atas nama Indra. Saya gertak-gertak dia pakai parang, nggak takut kamu. Terakhir sudah saya gertak pakai parang tuh saya langsung kan, Pak. Kita kan yang melahirkan, Pak. Orang itu enak-enak aja membunuh anak saya. Ya biarpun dia bandel, apa mesti harus dibunuh dia? Beginilah suasana saat pelaku pembunuhan terhadap Indra Gunawan Hermawan ditangkap di sebuah rumah gubuk. Sama siapa Opung di sini? Ini siapa? Saya, Pak. Siapa nama Ibu? Ros. Ros. Sama siapa di sini? Berapa orang? Yang tinggal di sini berapa orang? Cuma kami 2, tapi ada orang yang 2. Siapa? Itu yang di sini. Siapa? Di mana dia? Namanya siapa? Namanya siapa? Di mana? Di mana? Di mana? Hei! 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 Kau siapa? Siapa namamu? Hah? Siapa namamu? Yonos. Hah? Yonos. Marga apa kau? Lubis kau? Lubis? Duduk kau, duduk. 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 Duduk kau, duduk. Duduk kau dulu. Duduk kau dulu. Borgol. Yunus Lubis kemudian ditangkap dan diinterogasi. Di mana Indra? Kapan kau terakhir jumpa? Terakhir jumpa saya, Pak. Hah? Di sini, Pak. Hah? Di sini? Iya, Pak. Hah? Iya, Pak, di sini, Pak. Kau sama siapa? Kau sama siapa bunuh? Kau yang bunuh? Iya, Pak. Kau sama siapa bunuh? Reja lagi, Pak. Siapa lagi? Berapa orang kalian bunuh? Yang menembusnya pakai parang saya sama Reja, Pak. Sama Reja. Terus siapa lagi? Yang ngikat, yang buang ke parit itu siapa? Siapa, Pak? Rido. Siapa lagi? Puji, Pak. Yang di rumah ini ada siapa? Yang di rumah ini ada siapa? Siapa lagi di rumah? Siapa di rumah ini? Kau cepat jawab. Cepat kau jawab. Di rumah ini cepat. Tidak ada lagi, Pak. Cuman yang bawa mobil siapa? Yang bawa mobil siapa? Sipan, Pak. Siapa? Di mana? Epran di mana? Sipan di rumahnya, Pak. Di rumahnya? Iya, Pak. Betul kok ya? Iya, Pak. Betul kok ya? Siapa? Ini kemungkinan si Lubis ini nggak ngaku. Ya, coba nanti cek di belakang. Sekarang dicek belakang sama anggota yang lain di belakang rumah, di dapur ataupun di halaman belakang. Coba cek. Coba cek.
Polisi yakin masih ada tersangka lain yang bersembunyi. Seluruh rumah ini kemudian dikepung dan digeledah. Ada kan? Kau siapa? Namamu siapa? Namamu? Evan, Pak. Hah? Evan, Pak. Kau tinggal di mana? Di sini, Pak. Hah? Di sini, Pak. Kau ngapain di sini? Kenapa kau sembunyi? Takut, Pak. Hah? Tahu kenapa? Kau ikut? Ikut, Pak. Kau ikut? Ikut, Pak. Ikut kau ngapa? Ikut apa? Si Indra? Ikut, Pak. Iya? Iya, Pak. Kau sama siapa? Sama Lubis, Pak. Sama Lubis? Iya, Pak. Siapa lagi? Rido, Pak. Hah? Rido. Lagi? Siapa lagi? Reja. Lubis, siapa Lubis? Bis, kau kenal nama ini, Bis? Ini siapa? Ini siapa, Bis? Polisi kemudian mempertemukan Yunus Lubis dan Evander Silaban. Ikut ya? Tadi kau bilang nggak ada di sini, kau bohong kau. Tadi kau bilang di rumahnya. Hah? Kau jangan bohong ya. Siapa aja yang main? Siapa aja yang ngapain si Indra? Reja, Pak. Hah? Reja. Kau ngapain? Supir, Pak. Kau supir? Iya, Pak. Di mana Bibi? Situ, Pak. Kau taruh? Situ, Pak. Mana? Di dapur? Ayo, Ayo. tunjuk. Kau tunjuk. Ayo. Ah, ini ya? Iya, Pak. Ini ya? Iya, Pak. Betul? Betul, Pak. Oke. Gua ke depan lagi. Ayo. Kalau motif ini sebenarnya kalau kami melakukan pemeriksaan akibat kedongkolan terhadap si korban ini yang selalu mengeyel dan selalu malas untuk bekerja. Kemudian ada pembagian uang yang mana uang hasil dari pekerjaan mereka pembagiannya tidak rata. Wanita tua ini bernama lengkap Sarma Ridawati Borusinaga atau akrab disapa Opung Lensa. Di rumah sewaan milik Opung Lensa inilah Yunus Lubis menghabisi nyawa Indra Gunawan Hermawan. Setelah membunuh, kedua pelaku bersembunyi di rumah ini dari kejaran polisi. Saya terkejut, Pak. Loh, buka dulu entah ibu, entah Opung dibilang bapak polisi. Kuintip dari lubang-lubang. Loh, ada apa ini Tuhan? Kok ada ini? Gitulah hatiku. Kok ada ini mobil 4? Sejak dikasih tahu di kantor polisi, terus ku bilang gini, Pak, kurang ajarlah kalian itu. Ku bilang, kurang ajar kali kalian itu kayak sampah. Padahal Sindra itu, Pak, orangnya itu baik itu, Pak. Polres Pelalawan telah menangkap 5 pelaku pembunuhan Indra Gunawan Hermawan. Dari kelima pelaku, 3 diantaranya masih di bawah umur. Kepada tim menyingkap tabir TV One, Yunus Lubis mengaku mencabut nyawa Indra karena tersulut emosi. Kami ketemu di rumah Opung Lensa, Pak, sama si Indra, Pak. Jadi kami itu nyebu bareng. Ketika itu saya panggil dia nggak mau. Lalu saya datangi ke belakang. Dianya seperti acuh nggak acuh, macam nggak open gitu. Saya datang sama dia ke belakang, malah saya disenyuminya, Pak. Saya gertak-gertak dia pakai parang. Nggak takut kamu, saya bilang kayak gitu, Pak. Terakhir sudah saya gertak pakai parang tuh saya langsung kan, Pak. 2 kali. Udah itu baru saya pukul pakai martil. Selain Yunus Lubis, ada juga Evander Silaban. Jejak Evander tercium polisi karena kendaraan pikapnya digunakan untuk membuang jasad Indra. Awal mulanya, Pak, si Reja dan Rido ini, Pak, memanggil saya ke rumah untuk menjemput kara-kara ya, Pak. Saya tanya di mana kara-kara kalian taruh di Jalan Akasia. Bang, berhenti dulu. Saya berhentikan. Mereka langsung turun. Saya datang Lubis menghampir saya, Pak. Diketoknya kaca mobil saya. Udah aku gas, dia ngomong seperti ini. Sudah saya gas, Indra, mati dia. Bantu lu buangkan, kata. Terus saya bilang, gila kau. Terus tuh saya tutup kaca lagi. Saya tidak ada kasih jawaban, langsung dinaikkan aja, Pak. Bangunan rumah ini sangat sederhana, terbuat dari kayu dan berada di pinggir jalan Seminai, Pelalawan Riau. Rumah ini menampung barang bekas. Saban hari korban dan pelaku kumpul di rumah ini. Dan
Di manakah lokasi pembunuhan Indra terjadi? Di belakang rumah inilah merupakan TKP pembunuhan terhadap Indra Gunawan Hermawan yang dilakukan oleh Yunus Lubis. Rumah ini merupakan rumah milik Sarmaridawati Borusinaga atau akrab disapa Opung Lensa. Di depan saya inilah Yunus Lubis menghabisi Indra Gunawan Hermawan dengan kejam. Ibu korban sangat terpukul dan meratapi kepergian anaknya secara tragis. Kepada tim menyingkap tabir TV One, Miss Riani menitipkan pesan agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Ditemukan sebuah tato, tepatnya di antara jari-jari korban, atas nama Indra. Saya gertak-gertak dia pakai parang, nggak takut kamu. Terakhir sudah saya gertak pakai parang tuh saya langsung kan, Pak. Kita kan yang melahirkan, Pak. Orang itu enak-enak aja membunuh anak saya. Ya biarpun dia bandel, apa mesti harus dibunuh dia? Di rumah inilah mendiang Indra Gunawan Hermawan tinggal. Rumah sangat sederhana ini terletak di Jalan Arbes, Gang Arjuna, Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci. Sang ibu, Miss Riani, mengenang sosok Indra Gunawan semasa hidup. Dia menurut ya baik, kalau kita bicara itu tidak pernah melawan. Terus apa yang dikerjakan itu ya aku lihat ya, dia kalau di rumah ya nengok HP, ya golek, ya bercanda-canda. Ya seperti anak-anak biasa. Saat itu sebenarnya Miss Riani mengetahui ada penemuan mayat di genangan air. Agak curiga. Nah, begitu saya lihat, Pak, semua full itu divideokan waktu diotopsi, Pak. Saya langsung, Pak, sakit hati saya, Pak. Hancur sekali, Pak. Siapa lah pembunuhnya? Geram kali saya, Pak. Baru seumur hidup itu saya melihat anak saya digituin, Pak. Bajanya itu udah bengkak-bengkak, Pak. Badan itu udah nggak bisa dilihat lagi. Ini tangan udah patah, Pak. Entah kayak mana, darah itu kayaknya banyak, udah apa dia, Pak, udah keras, darahnya udah kering. Saat itu hancur kali saya, Pak, melihatnya, Pak. Hancur, yakin hancur, Pak. Ya gimana lah, Pak, kita kan yang melahirkan, Pak. Orang itu enak-enak aja membunuh anak saya. Ya biarpun dia bandel, sama sekali dia jahat, apa mesti harus dibunuh dia? Kan begitu. Dan ini harapan Miss Riani kepada aparat kepolisian. Ya harapan saya ini ya kalau yang bersangkutan itu pelaku itu saya minta dihukumlah seberat-beratnya. Ya melalui juga undang-undang. Menurut Kapolres Pelalawan, Ajun Komisaris Besar Polisi Guntur Muhammad Tarik, pihaknya menyita sejumlah barang bukti dari kasus pembunuhan ini. Ada beberapa barang bukti yang kita amankan, salah satunya adalah parang, palu, gerinda, gorden, mobil pick up yang dimana mobil pick up itu digunakan sebagai alat angkut untuk membawa korban ke TKP ditemukannya mayat di sebuah rawa, serta yang terakhir adalah handphone daripada korban tersebut. Rekonstruksi pembunuhan ini memperagakan 20 adegan. Adegan ke-1 dimulai saat Indra dan Yunus Lubis menggunakan sabu di belakang rumah Opung Lensa. Pada adegan keempat terlihat jelas Yunus Lubis emosi kepada korban saat meminta tolong, namun korban tidak menghiraukan, justru meledek pelaku dengan senyum-senyum. Adegan pembunuhan Indra Gunawan Hermawan oleh Yunus Lubis terekam pada adegan kelima.
Pada adegan ke-14 dan 15, keempat tersangka membungkus jasad Indra dengan kain, kemudian menggotongnya untuk dibawa ke mobil. Adegan ke-18, atas perintah Yunus Lubis, 3 tersangka lantas membuang jasad Indra ke rawa-rawa. Dilakukan rekonstruksi ini agar terang suatu perkara dan mengetahui masing-masing peran kelima pelaku tersebut, siapa berbuat apa, dan bagaimana pelaksanaan pembunuhan sampai pembuangan mayat tersebut. Di bawah kendali sabu dan emosi yang memuncak, Yunus Lubis dengan tega membunuh Indra Gunawan Hermawan. Ibu korban sangat meratapi kepergian buah hatinya. Gak pantasnya dia dapat begini. Tapi kenyataannya anakku mendapat kayak gini, meninggalnya, ya Allah.